Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Banyak sudah nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama UJ, belajar bareng bersama UJ, Ustadz Jajuli atau Pak Guru Jajuli. Untuk kali ini pembelajaran kita di pagi yang cerah dan indah ini, kita berlanjut ke kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada. Semoga di pembelajaran jarak jauh ini kalian tetap semangat, tetap tidak jenuh dalam keadaan seperti ini. Selalu berdoa semoga COVID ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran di pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di bab hari ini tema kita yaitu tentang tawadu. Belajar bareng UJ tentang tawadu. Tawadu di sini, tawadu D-nya satu aja deh. Tawadu. Ya. Tawadu. Ya. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati dan tidak sombong. Nah, kalian selama bergaul, dalam bergaul sehari-hari, jangan sekali-sekali mempunyai sikap sombong loh. Rendah hati, tawadu, ya, lawannya sombong atau takabur. Nah, itu yang tidak kita inginkan, ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman. Surat Luqman atau surat ke-13 ayat 18 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia karena kesombongan kalian, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang sombong serta yang selalu membanggakan diri, ya. Membanggakan diri apa tuh maksudnya? Membanggakan diri, ini loh aku anaknya Pak Camat, ini loh aku anaknya Pak Lurah, ini loh aku anaknya Pak Gubernur, ya. Jangan. Itu namanya membanggakan diri. Oh, ayahku kerjanya enak, duitnya banyak, aku orang kaya. Nah, itu namanya membanggakan diri. Allah senang nggak? Allah tidak senang kepada mereka yang selalu membanggakan diri, ya. Untuk itu jauhi sifat yang tersebut, membanggakan diri. Kita wujudkan sikap kita, sikap tawadu kita atau rendah hati. Nah, di dalam kita mempunyai sifat tawadu, salah satunya dengan kita selalu beristighfar.
beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Selalu kita mohon ampun. Setelah kita melakukan sholat yang 5 waktu, usahakan di awal selesai sholat kita 5 waktu, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu salah satu usaha kita agar kita mendapatkan sifat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tawadhu atau rendah hati. Itu salah satunya. Apalagi usaha kita, upaya kita agar kita bisa timbul di hati kita sifat atau sikap tawadhu, rendah hati, yaitu dengan cara kita saling menghormati satu sama lain. Dengan yang lebih tua kita menghormati, dan dengan yang lebih muda, dengan adik-adik kita menghargai. Insya Allah yang namanya sifat tawadhu akan ada di hati kita. Sifat rendah diri dan tidak sombong ada di hati kita. Selalu beristighfar. Dan yang kedua, selalu saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sesama manusia. Nah, anakku sekalian, di kelas 3 ini belajar bersama UJ akan tetap selalu seperti ini. Selain kita belajar, juga berdakwah. Dakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ada di buku bagaimana biar dapat menimbulkan rasa tawadhu kita. Nah, selain tadi istighfar, selain tadi saling menghormati, rupanya kita menyadari. Nah, sadar bahwa kita manusia adanya kelebihan. Ada memang. Ada yang manusia pinter mengaji, ada manusia yang pinter menghafal Quran, tahfidz Quran. Di antara kalian ada gak yang tahfidz Quran? Ada gak yang hafal Quran? Ada, bagus. Teruskan sebagai generasi pemuda, generasi yang akan datang, pemuda harapan bangsa harus bisa menunjukkan, bisa mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat kelak nanti untuk menggantikan kita sebagai orang tua. Apalagi untuk menimbulkan sifat tawadhu kita, yaitu merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Bersyukur dikasih uang jajan 10.000, alhamdulillah. Dikasih uang 15.000, alhamdulillah. Dikasih uang jajan 5.000, alhamdulillah. Ke sekolah naik mobil, alhamdulillah. Masih ada teman-teman saya yang naik motor, yang pergi ke sekolah naik motor, alhamdulillah. Masih ada teman-teman saya yang naik sepeda. Yang naik sepeda pun alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Masih ada teman-temannya yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur dengan bersekolah jalan kaki sehat. Ya, karena ada sebagian teman-temannya yang kurang beruntung, yang berjalan masih melalui kursi roda. Yang di kursi roda alhamdulillah masih tetap bersyukur kepada Allah, masih diberikan kehidupan dan hidup ini masih dapat bernafas, menghirup udara segar, ya, karena banyak teman-temannya, saudara-saudaranya sedang apa? Sedang terbaring
tidur, tidak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, ya, mereka sakit. Nah, untuk itu kita bersyukur kepada Allah, ya, selalu merasa cukup dengan karunia Allah. Dan terakhir, menyadari kelemahan manusia. Hanya Allah lah yang kuat, yang tidak akan pernah hancur. Nah, lantas ada ciri-ciri orang tawadhu. Yang bagaimana sih orang yang tawadhu itu? Nih, orang yang tawadhu itu dia tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Berpakaian tidak berlebihan. Tidak banyak anting, kalung, gelang. Mereka adanya. Mereka apa adanya. Itu ciri-ciri orang yang tawadhu, yang tidak sombong dan rendah hati. Sopan dan santun. Oh, ciri-ciri orang tawadhu. Sopan dia dalam bertingkah, sopan santun dalam bertutur kata. Dan terakhir, selalu gemar menolong orang lain. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, belajar bersama Uje pada pagi hari ini, ya. Semoga kalian selalu senang. Nah, di akhir tayangan ini, di akhir Uje Bapak dalam bicara, ya, ada beberapa hal untuk dapat dikerjakan sebagai tugas kalian pada home learning, pada pelajaran jarak jauh kali ini, ya. Apa itu? 1. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan singkat, ya, singkat dan jelas. 1. Apa pengertian dari tawadhu? Pertanyaan kedua, di dalam Al-Quran surat apa dijelaskan bahwa Allah tidak senang kepada mereka orang yang sombong dan membanggakan diri? Yang ketiga, coba tulis bacaan istighfar. Coba kalian tulis dengan bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran, bacaan istighfar beserta artinya. Dan yang keempat, sebutkan dua saja yang dapat menimbulkan sifat tawadhu. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan dua saja ciri-ciri orang yang tawadhu. Baik, itu saja pembelajaran jarak jauh bersama belajar bareng bersama Uje. Sampai di sini, dan kita akan kembali kepada episode yang akan datang dengan judul dan tema yang lain. Yang datang, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kekhilafan Bapak pribadi. Belajar bareng bersama Uje yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.